dipandang, tapi dunia bisa dipandang. Dunia kebutuhannya badan, tapi untuk tanamannya nyawa akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Monggo dibahas hukum-hukum manfaat. Maka kita diingatkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad kamathali ghaythin 'ajabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama walil kafirin 'adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita diingatkan oleh Allah, i'lamu, ingatlah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah la'ibun, permainan. Maka kita harus pintar-pintar membawa permainan ke surga, bukan permainan ke neraka. Mana yang tidak ada permainan di dunia ini? Semuanya adalah permainan. Dia dengar, dia main, ambil bojone, dia main kan ini. Jadi semuanya ini butuh permainan. Walahun, butuh sandiwara. Coba barang kecil nih, barang kecil. Wong kate ini masak di mburi, iki sing gawe sandiwara nang sing lanang. Mas, masak di mburi ndono bumbune, masak di mburi ndono ikine. Saiki padha lara kabeh, tambah ono blendene. Nggih kan? Nggih kan? Makanya leben ngomong cinta niku ngeten. Tapi arek nom-noman saiki ngomong cinta gitu. Napa niki? Wong biyen ngomongin cinta gitu. Tapi wong saiki ngomongin cinta. Ya mosok kate nang guru, yai. Oh tak balang mik no. Ini sandiwara. Bagaimana kita bisa bersandiwara dengan Rasulullah sehingga Rasulullah membukakan pintu keimanan kita dan sehingga sandiwara itu membawa kita ke surga, bukan sandiwara yang membawa ke neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini semua permainan. Ini kan sandiwara nih. Sandiwara kita ke Rasulullah, sandiwara kita lewat para guru-guru kita. Ini sandiwara. Jadi koyok numpuk, tapi mbuh engko sing maca selawat nalia sing temen sapa wonge kita tidak tahu maksud. Kadang ono yang datang ke sini ini karena ingin tahu. Sekarang ada dawuhnya Syekhona Khalil As'ad, saya datang ke sini ingin ikut-ikutan. Kan sandiwara nih. Ono sing temen, ono sing tekone krana utange bu. Dari bunyian otak dateng, macan nama teteng. Allah, dipikir dibayar ke utangnya. Sandiwara kita. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Ini sandiwara. Siapa tahu sandiwara ini akan mengantarkan kita lewat barokahnya Syekhona Khalil As'ad, lewat barokahnya para ulama, para habaib, para masyayikh, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu? Wazinatun, perhiasan. Bagaimana kita akan menjadikan sholawat ini perhiasan, atau kita menjadikan sholawat ini tidak perhiasan, atau apapun yang lainnya yang akan mengantarkan kita ke perhiasan dunia. Maka perhiasan dunia hanyalah sementara, semu. Pundi yang menunjukkan perhiasan dunia awet, betul. Mana yang bikin awet? Mana? Jabatan akan awet? Tidak ada. Harta kita akan awet? Tidak ada. Ketampanan kita akan awet? Tidak ada. Cantik kita akan awet. Makanya dawuhnya Al-Imamul Ghazali, sebetulnya bahagia itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah dan Rasulullah. Kejarlah Allah dan Rasulullah, maka kau akan bahagia dunia dan akhirat.
Nggak ono wong bahagia. Ayo coba kita kejar dengan perhiasan dunia. Sing diarani perhiasan dunia ini kenapa? Nggak mungkin wong itu emas. Jenengan tumpuk emas. Ojo kok sampai sak menten nggih. Sampai sak kelek niki jenengan tumpuk emas ya. Itu bisa jadi kita apes. Coba lek ndak percaya jenengan mlaku gawe emas sampai tutup mriki, taring dibegal nang wong. Apes. Coba gawe kalung 10 kalung jenengan damel dibuka ditotono. Iki ngece-ngece. Saudara Muhammad. Apa yang kita jadikan perhiasan ini untuk akhirat, apakah perhiasan ini kita jadikan untuk perhiasan neraka? Coba bayangkan, Fir'aun dengan sepatu yang dari emas dan dihiasi berlian, tapi tempat sepatu itu di neraka. Sayyidina Bilal bin Rabah hanya sepatu, hanya sandal yang tipis, bukan dari emas. Krono tahu ngelatih Kanjeng Nabi, surga merindukan sandalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Lah terus apa kula niki kudu gawe sandal koyo ngeten, Gus? Boten, yo kudu gawe sing apik. Makanya kalau ingat dawuhnya Syekhona Maimun Zubair rahimallahu alaihi. Beliau pernah dawuh, kula niki pernah diajak Syekhona Maimun karena kula dulu pernah nyupiri Yai Maimun Zubair sarang itu tahun 99 sampai 2001. Diajak pertemuan dengan para ulama, para masyayikh yang ada di Jakarta, kula hadir teng mriko karena ngantarkan Syekhona Maimun. Subhanallah, ketika ada di Jakarta kula dikek duit. Cung, niki bahasane tiyang sarang. Cung, tuku dasi, Pak. Santri ku kudu sing gagah. Ngoten ya, Pak. Santri kudu sing gagah. Ojo santri ngelembrut, bagus kok ngene, ndak. Santri sing gagah. Nggih, Yai. Tuku dasi ya. Nggih. Kula tumbas dasi. Wong jenenge ndak ngerti aku iki santri. Dasi apa sing dikarepno guru, aku ndak ngerti. Kula tumbas dasi kupu-kupu nih. Dasi kupu-kupu. Wah, dengan gagahnya gawe jas hitam, putih, gawe dasi kupu-kupu, sowan teng Mbah Mun. Sampun Yai. Ya Allah, koyo karyawane napa niku? Restoran awakmu, Jo. Sing bagian ngetokno wedang di restoran. Niku kan kupu-kupu sing dawa. Paham ya? Makanya ketika kita matur seperti ini, bagaimana perhiasan itu? Dawuhnya Syekhona Khalid As'ad, kalau kau ingin berangkat ke Madinah, ketika sowan pertama di Raudhah, belilah songkok yang baru, belilah baju yang baru, belilah sarung yang baru, sowankan untuk ke Rasulullah. Jenengan kalau baju yang baru, beli baju baru, kerudung baru, songkok baru, sarung baru, sowankan ke Allah. Pakai untuk sholat dulu, ojo digawe nang emol dhisik. Ojo digawe nang segoro dhisik. Kati nang segoro klambi anyar, sarung anyar, celana anyar, kupluk anyar. Kok nang segoro? Nggih. Digawe nang mall, nek digawe sembayang, beda-beda digawe. Mana? Sowankan dulu, makanya para guru-guru kita ketika beli apapun sowankan. Ketika beli kendaraan, sowankan untuk perjuangan dulu. Maka kendaraan ini akan membawa kita untuk jalannya ke surganya Allah. Amin Allahumma. Gawe kelambi apik, wedak sing kawit anyar. Kula lek ndengok sakniki maki wong desa glowing, Bu. Tapi sowankan dulu ini ke Allah. Aku tak macak di sembahyang, Allahu Akbar, munajat kita ke Allah. Karena badan ini ada hubungan dengan rohani kita. Soalkan, ini dawuhnya guru-guru kita, dawuhnya para masyayikh kita. Soalkan, ayo tuku songkok sing apik, tuku kelambi sing apik, tuku sarung sing apik. Soalkan kita, Allahu Akbar. Perkara mari sowan iki kate digonang di monggo. Di sini ada sowanan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, zinat wazin, perhiasan kita. Sowanan. Ini yang sering didawuhkan. Makanya para rawuh sing kula cintai, kula banggakan,
Ada satu santrinya Syekhona As'ad Samsul Arifin. Ketika diuji oleh Syekhona As'ad, kamu sampai dikasihkan, ini dikasihkan, ini dikasihkan, semuanya diuji sama Syekhona As'ad. Apa si Andi benar? Mana kalah? Tadi to kiai. Mana kalah? Tadi to kiai. Mana kalah? Pas waktu cincinnya mau diambil, tak wakil. Jangan, kiai. Mohon maaf. Kenapa? Ketika saya membaca sholawat, saya dihadiri oleh Rasulullah, cincin saya dipegang oleh Rasulullah. Maka maaf kiai, ini sudah pernah dipegang oleh Rasulullah. Begitu hebatnya santri sampai menilai besar rahmat Allah ketika di situ ada bekasnya Rasulullah, ada bekasnya para ulama aulia Allah. Mana kita menilai bekas dari para guru-guru kita? Mana kita menilai kamah bekas para guru kita? Ada. Padahal guru-guru kita pun ada bu, tempat yang pernah dibuat untuk sholawat nariyah seperti ini akan membekas sampai yaumil qiyamah. Makanya alhamdulillah beliau Abah Mustaqim 40 hari kita persiapkan ini mau maulid. Semoga Allah berikan sehat wal afiat, rizki yang berkah, kesempatan untuk menghadiri 40 hari sholawat nariyah, semoga sampai lulus nanti di 40 hari. Amin. Ini membekas. Maka ketika kita ingat membaca Al-Barjanji yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Barjanji, yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib, qalbuhu la yaghfur walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Asta tangannya Rasulullah ini membawa keberkahan. Salaman Rasulullah dengan sahabat salaman dengan tabi'in salaman dengan tabi'in, sampai tabi'in sampai nyampe ke guru-guru kita. Makanya man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jara aliman faka'annama jaroni, wa man ajlasani fid dunya ajlastu yaumil qiyamah. Sampai ada dawuh seperti itu. Man sofaha aliman, seperti siapa yang salaman dengan para ulama-ulama maka seperti salaman dengan Rasulullah. Siapa yang pernah ziarah ke para ulama-ulama berarti ziarah ke Rasulullah. Siapa yang pernah duduk dengan para ulama berarti dia duduk dengan Rasulullah. Siapa yang pernah duduk dengan Rasulullah di dunia, ajlastu yaumil qiyamah, nanti akan aku cari ketika hari kiamat untuk tak ajak duduk denganku. Dawuhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita jadikan perhiasan ini menjadi perhiasan dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Laibun walahun wa zinatun wa tafakhur bainakum. Ini angku-angkuhan. Angku-angkuhan ini ayo cek dulu. Takut pulangnya nanti kita tidak salah paham. Jadi kalau ngaji pas ketondu salah paham nih kan. Beda dengan Habib Novel. Are mau tidur, apa mau ngaji cek tidur. Kalau ngaji jangan tidur. Karena apa? Takut dari awal melak engak kolbun. Pakai tidur boleh. Melak boleh. Halalun. Timpleman katanya Aki. Apa malam pengajian? Apa tadi malam pengajian? Kolbun halalun. Apa artinya ruang? Pakai halal bu bahaya. Bahkan orang mentedungan pengajian bahaya. Cek tanya Aki model bahaya itu kalau sampai pulang ditanya. Nanti bisa ceritanya kolbun halalun. Oh saudara Muhammad. Ini tafakur. Boleh kita tafakur. Boleh kita angkuhan boleh kita, tapi angkuhan untuk Rasulullah. Kalau angkuhan selain Rasulullah tidak boleh. Apa contohnya angkuhan dengan Rasulullah? Begini, ya Allah, kami bangga dengan sholawat nariyah yang kami baca. Angkuhan, ayo oleh biro kan mojone, ayo angkuhan, boleh. Tapi yang lain, ya Allah, ayo sugindi kon bi aku, tak boleh. Cukur endi pangkatku bekon, tak boleh. Urusan.
Tapi urusan ke akhirat boleh akuan. Paham ya? Oh oleh sombong-sombongan oleh dawuh nikus mambengi oleh dong wah itu berarti ketondung biar ngaji lho. Singa. Tondung boleh. Tomak itu yang boleh hanya Allah. Ke Allah. Allahumma sholli sholatan kami tomak mengharapkan pahalamu ya Allah, mengharapkan syafaat nabimu Allah. Tapi tomak selain Allah dan Rasulullah tidak boleh. Engkau dekik mau mulai pengajian diberi ngakan apa aja, diberi bekat apa aja, kali tak boleh. Makanya dawuhnya Kiai Khalil, kalau mau berangkat makan dulu supaya perutnya tak ngarep nasi dari dalam. Kalau berangkat sangu dulu, bener deh ya. Nyambi wis ungku. Male mule tak ngarep samo dari Soebulbe. Ya no. Iki pada Pak Nendi nak mulai pas kedangan samo. Oh saudara, ai ngak udah. Bektona pada orang dari Sepudi Madura. Sowan sama Kiai Khodil Kiai bareng sama saya sowan. Assalamualaikum ya salam. Habis ke Kiai Khalil. Pulang sudah saya izinkan pulang tak apa-apa, tak izinkan pulang. Yang satu dari Sepudi ini tidak pulang. Koran obu orang. Sudah pulang. Ada yang perlu matur apa? Iya Kiai, saya mau matur Kiai. Apa? Tadi saya nyari koperasi Kiai, mau tukar uang. Nah, terus uang saya 100.000 Kiai. Ya karena semua toko-toko nutup, akhirnya saya sowankan penjenengan 100.000 dan sekarang saya tidak punya sangu pulang Kiai. Dan terus ya apa? Ya minta sosok. Mau sowan berapa kamu? Saya sowan 30.000 Kiai. Oh berarti kok nyosokin betong bolo ya? Iya, mereka beda gula nih kan? Itu waktu itu ada saya. Itu sama Kiai Wone dikasih 70.000. Mau bener ulama saya open, tak kira beri. Open ya. Parengin dikasih 70.000 pas dia dawuh gini bener melesan dan melolo beda sosok dia nggak habis beda sosok lopot dia semoga berkah ini itu sama dia dikasih tuh 70 sosok bulu kerja kerja kembung bulu tabu ya apa ini kok sampai seperti ini sampai nempen maknya ngomepet pak subung bode gus kuning 100. Ya Allah, itu subhanallah. Ini beliau kalau cerita beliau saya masya Allah. Semoga kita teraliri akhlaknya beliau dunia akhirat. Itu saya pernah waktu mau hadirnya beliau waktu Syekhona Khalil mau hadir ke hallnya Sultan Lil Qulub Fakhril Wujud Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fikih Malang. Beliau pas waktu mau rawuh ke sana acara hall ini dikasih kacang kalau kacang dia nih kacangnya ini nak apa nyaman mau padel dan gula beliker kacang nah itu dikasihkan sama Kiai mau berangkat naik mobil Kiai mau berangkat kacang ini dibawa plastik Kiai ya Kiai saya tidak punya uang Kiai ini semoga mau jenengan dahar Kiai ini saya dari ngasak Kiai, saya tidak punya uang. Tadi ngasak saya, ada orang panen kacang, saya ngasak. Ya Allah sama Kiai Khalil langsung dikasih, dibetuin. Cek udah sing kampung ya, jangan ini orang esko. Bawa kacang dihargai. Kenapa? Karena dari esko. Mohon baben kan ngocak. Cek lah karo kacang kan medeteng gue. Dan yang seplastik kan medeteng nyari lain lah. Makin kok bisa beli. Saya bisa beli kalau cuma kacang saja. Tapi ini enggak dibawa apa? Karena stok. Ingat Syekhona Khalil As'ad ini ingat ketika Sayyidina Bilal ingin sedekah, enggak punya apa-apa, waktu di peperangan Sayyidina Bilal mencari sisa-sisanya kurma yang jatuh dari pohon. Dicari sama Sayyidina Bilal, matur sama Rasulullah, ya Rasulullah ana miskin, ana fakir. Saya miskin, saya fakir. Saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Saya ingin ikut berjuang. Saya ngambil sisa-sisa kurma yang jatuh dari pohonnya orang kafir. Emang ini dia setak tembun
Aduh kanjeng Nabi, pas ini yang dimakan Rasulullah dulu. Seandainya orang ini punya banyak, pasti akan diberikan semuanya. Tapi karena punya setekem, ya setekem saya bagi. Mau apa kan mau punya kata mikir, begin je ya, ya tentukan lu barokan oleh berempang kok dikit. Asal deka telur tekem apa oleh telur wikep. Kan mintaan protein banyak lu abon, kan mintaan apa bati banyak, laba banyak. Hari ya pas sumpek kagilai muslim. Pembitoman barokah, jodoh apa aja itu baca sholawat. Jodoh apa aja ini? Kalau baca sholawat tanpa melarat, dah jodoh berarti. Coba, kalau malam ini pas baca sholawat, Rasulullah turunkan uang, oh besar ya. Kalau contoh sekarang barokah diwujudkan sama Allah, Abang Mustaqim tak paksa pekahori tak paksa. Sholawat naria, yang bisa apa? Maduin barokah sholawat. Ini semuanya bawa sak. Apa? Maduin. Karena tidak nampak, maka tak pakai metekang ke sholawat naria. Tak begitu kenceng baca sholawatnya apa? Ya dekik wah, masa setia ya dekik wah. Tak pakai metekang. Kenapa? Tak wujud. Tapi kalau wujud, sekarang orang numpuk baca sholawat. Semoga ini kita ditampakkan oleh Allah sehingga paling tidak kita merasakan barakah sholawat itu. Maka tafahur itu dulu. Wa takasuru bainakum wa takasuru fil amwali wal aulad. Terakhir ini. Wa takasuru fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan anak. Kalau itu bisa memperbanyak harta untuk perjuangan, memperbanyak anak untuk perjuangan, silahkan. Ini yang akan mengantarkan kita ke surga, bukan mengantarkan kita ke neraka. Banyak tompok, minta dua, minta. Makanya Syekhona Zaini guru sekumpul itu ngasih amalan supaya banyak uang. Allah ada. Tapi yang syaratnya dibuat untuk berjuang, dibuat untuk karena guna para guru mundur entero nyaman na odik tunya papinya sodako. Karena kade cerita na orang si adi sodako ya kemelarat. Kalau sampean itu eman ke ini, ya sudah, sadar. Kalau eman kerutinan ini sudah masukkan. Ya Allah, semoga nanti engkau berikan ganti ya Rasulullah. Cek minta kente ke Abang Mustaqim. Nama boleh ke gula, torok nih kan yang mana. Tapi minta kente ke Allah dan Kanjeng Nabi. Ini dakwahnya guru-guru kita. Makanya Syekhona As'ad Samsun Arifin sebelum melaksanakan maulid persiapkan sudah uang semuanya disiapkan untuk hadirnya maulid. Nah, semoga ini diberikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takatsuru bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Wow. Jadi kita diberikan tambahan rezeki oleh Allah untuk selamat datang di bulan Ramadan, di bulan maulid, dan diberikan anak setaan di anak muka di anak. Setaan di anak banyak mata jadi ahlul Quran. Amin amin. Semoga menjadi ahlul Quran, anak yang manfaat berkah. Anak yang manfaat berkah. Amin. Kalau amin. sudah sepuh mau nambah lagi ada apa-apa. Amin amin amin. Ini lah mau kok lambut tak solawat naria. Sekarang saya solawat naria kepingin punya anak, tidak apa-apa. Yang perempuan umur 60, yang suaminya umur 70, tidak apa-apa. Punya anak lagi, loh kenapa? Sarah belur ya, masa umur segitu dimandung boleh. Macam saran ini. Tidak apa-apa kalau memang dicetak untuk. Dulu saya tidak pernah Pak Mustaqim membaca sholawat naria. Sekarang istri saya baca sholawat naria. Sekarang suami saya baca sholawat naria. Kita ingin punya anak yang teraliri nurnya sholawat dari situ. Dan silahkan, boleh sekalian ngandung. Makai sebelum gak ada rendi pun. Silahkan, tak apa-apa. Silahkan, tak apa-apa. Para guru-guru kita semuanya takasur fil aulad, memperbanyak muka-muka ibadah kena berkah. Maka yang paling terakhir itu adalah cahaya. Cahaya itu ada di rohani kita. Maka jangan beri kesempatan rohani kita untuk diisi selain cahaya Rasulullah. Jangan sampai diisi, karena nanti yang akan mengaturkan semuanya adalah nyawa kita. Badan kita berubah, tapi nyawa tidak pernah berubah.
Badan kita bisa muda, bisa sepuh, tapi nyawa tidak ada muda, tidak ada sepuh. Nyawa kita, makilah orang ngakeni, nyabena ya baku. Orang ngaki ngode, nyabena baku. Orang ngak sepuh, nyabena baku. Orang ngapun leso, pun tak kuat mana apa, nyabena baku. Tapi nyawa itu adalah sentral untuk badan kita. Isikan dengan nurun, ada nur. Yahdillah li nurihi may yasha wa yadribullahu amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Nurun ala nur, hanya Allah yang mengisi cahaya. Lewat cahayanya Rasulullah, lewat cahaya yang dititipkan kepada para ulama aulia Allah. Isikan cahaya itu ke rohani kita dengan kumpulnya kita bersama para ulama aulia Allah. Isikan nyawa itu dengan cahaya. Jangan sampai kita jauh dari orang-orang yang punya cahaya, karena nanti kita akan gelap sampai ke akhiratnya Allah. Siapa cahaya? Al-ulama surujud dunya wa masabihul akhir. Ulama adalah lampunya dunia dan lentera nanti ada di akhirat Allah. Terus kuatkan sholawat ini, gerakkan sholawat ini. Semoga rohani kita dan rohani anak cucu kita teradu di cahaya para ulama aulia Allah. Nurun fauqa nur, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun, anta misbahus suduri. Rasulullah lah yang akan menyinari dada kita dunia dan akhirat. Semoga dengan kumpulnya kita malam ini Allah berikan cahaya untuk kita bersama dunia dan akhirat. Dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana kejelekan dan mana yang baik. Dengan cahaya itu kita bisa menilai ini adalah agama Islam yang harus kita ikuti sampai nanti ke akhirat Allah. Dengan cahaya itu kita akan merasakan segarnya nyawa kita dan sehatnya untuk selalu tambah ibadah kepada Allah, mengikuti tuntunan ajaran Sayyidina Rasulullah lewat bimbingannya para ulama aulia Allah. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan berkah. Hanya orang sekolah udah